Assalamualaikum. Halo. Kabar pertama. Gak ada pengganti yang cocok. Manchester United gak usah pecat Erik ten Hag. Nicky Butt, tidak ada gunanya memecat seseorang jika tidak ada gantinya. Sekarang klub di seluruh dunia melakukannya. Saya kira itu konyol. Mereka memecat pelatih karena situasi sulit dan mereka tidak punya target pengganti yang masuk akal. Lalu mereka mendatangkan pelatih lain yang juga buruk, dan seterusnya demikian. Menurut saya, beri dia waktu untuk memperbaikinya. Ini baru awal musim. Kami baru melewati 3 atau 4 laga dan Anda harus mendukung pelatih. Kabar selanjutnya. Cadangkan Marcus Rashford, cara Erik ten Hag jika ingin selamat. Salah satu cara yang bisa diambil ten Hag untuk mengamankan posisinya adalah dengan mencadangkan Marcus Rashford. Ia tampil buruk di beberapa laga awal. Entah mengapa, ten Hag masih menaruh kepercayaan kepada Rashford untuk jadi starter. Namun, sejak musim lalu, kepercayaan diri Rashford merosot drastis, dan dia belum benar-benar kembali ke level terbaiknya. Para penggemar pun menilai bahwa lebih baik ten Hag menurunkan Alejandro Garnacho sebagai winger kiri dan Amad Diallo sebagai winger kanan. Rashford perlu dicadangkan, agar terlecut memperbaiki performanya. Miguel Delaney Independent. Kabar selanjutnya. Manchester United diharapkan untuk terus memonitor situasi Jarrad Branthwaite. Samuel Luhus, Manchester Evening News. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag bodoh gak bisa tangani Ronaldo. Piers Morgan, karena Erik ten Hag benar-benar bodoh. Maaf, dia memang bodoh. Dia memang bodoh sejak dia pergi ke sana, kan? Dia bicaranya tidak jelas saat konferensi pers, sekarang mengoceh tentang Harry Potter atau semacamnya. Ten Hag adalah semua yang Ronaldo katakan kepada saya dalam wawancara itu, yang menyebabkan dia meninggalkan United. Masalah terbesar dengan Ten Hag, dia seperti guru sekolah yang suka memerintah dan tidak tahu cara menangani bakat akademis yang luar biasa. Jadi Anda melihat pemain-pemain yang tidak dapat ia tangani di United. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford. Mereka semua adalah pemain-pemain top. Ia mampu menangani pemain yang lebih rendah levelnya. Ia mampu menangani pemain yang didatangkan dari Ajax yang belum pernah bermain di panggung dunia, tetapi ia tidak mampu menangani pemain papan atas. Saya tidak percaya saya mengatakan ini karena ini adalah keajaiban, tetapi mereka sebenarnya menjadi lebih buruk daripada musim lalu. Jadi Cristiano Ronaldo, jika ia tetap di Manchester United, akan jauh lebih baik daripada penyerang manapun yang mereka miliki saat ini, sebagaimana yang ia buktikan untuk Portugal. Para pemain terhebat yang pernah bermain di pertandingan ini, pemain terhebat yang akan pernah bermain di pertandingan ini. Itulah sebabnya ia menjadi pencetak gol nomor 1. Itulah sebabnya ia akan mencetak 1000 gol. Kabar selanjutnya. Rencana sementara Manchester United adalah menggaet seorang bek, gelandang, dan pemain sayap pada musim panas mendatang, dengan United memiliki minat yang kuat untuk mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Samuel Luhus, Manchester Evening News. Kabar selanjutnya. Manchester United baru-baru ini telah mengadakan diskusi tentang perekrutan Adam Wharton dari Crystal Palace dan Hayden Hackney dari Middlesbrough sebagai target lini tengah potensial mereka di bursa transfer musim panas yang akan datang. Muppetiers. Kabar selanjutnya. Anthony saat ini sedang berusaha keras untuk meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Fenerbahce berada di posisi terdepan untuk mengamankan kesepakatan transfer ini. Neil Castis. Kabar selanjutnya. Manchester United dan beberapa klub lainnya,
sejauh ini melihat situasi, memonitor gelandang Athletic Bilbao berusia 19 tahun, Pello Canales. Sam C. United Stand. Kabar selanjutnya. Cristiano Ronaldo, saya ulangi, saya masih mencintai Manchester United dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kabar selanjutnya. Manchester United baru-baru ini telah menghubungi Sevilla untuk meminta informasi lebih lanjut tentang João Sanchez yang dianggap sebagai pemain yang memiliki potensi spesial sebagai seorang gelandang, via @abside Sevilla X. Kabar selanjutnya. International Reds, Andre Onana bermain full dan membuat clean sheet saat Kamerun bermain imbang 0-0 atas Zimbabwe. Kabar selanjutnya. Selamat pagi. Erik ten Hag saat ini sedang mendesak para pemainnya untuk bersikap lebih kejam sebagai bagian dari rencana 3 cabang untuk meningkatkan penampilan Manchester United musim ini. Kedua, Ten Hag ingin United memiliki lebih banyak penguasaan bola, memberitahu para pemainnya bahwa mereka perlu melindungi bola dengan lebih baik untuk mengendalikan permainan. Ketiga, Ten Hag telah menanamkan kepada para pemainnya agar lebih sadar posisi. Ia telah menunjukkan video kepada skuad untuk menyoroti pentingnya posisi yang baik dalam mengurangi kesalahan konyol dan gol yang tidak perlu. Chris Wheeler, Daily Mail. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 11 September tahun 2004, Gabriel Heinze menjalani laga debut berseragam Manchester United, saat Bolton Wanderers menahan imbang skuad besutan Sir Alex Ferguson dengan skor akhir 2-2. Heinze mencetak sebuah gol dalam laga ini. Ia hanya memperkuat United selama 3 musim, dengan mencatat 83 penampilan resmi sebelum pada akhirnya dilego ke Real Madrid. Kabar selanjutnya. Next match, Southampton versus Manchester United. Premier League 4/38. Stadion St. Mary's, Southampton. Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Kick-off 18:30 WIB. Live video dan via streaming. Kabar selanjutnya. International Reds, Belanda bermain imbang 2-2 melawan Jerman. Joshua Zirkzee dalam laga ini tidak tampil, cadangan tidak terpakai. Matthijs de Ligt bermain selama 45 menit. Statistik, 2 clearances, 2 shots block, 90% pas akurasi. Amad Diallo bersama Pantai Gading kembali meraih hasil positif, kali ini memenangi laga dengan skor akhir 2-0 atas Chad. Diallo bermain selama 22 menit. Statistiknya dalam laga ini, 22 touches, 1 chance created. Timnas Argentina harus mengakui kehebatan Kolombia kali ini. Mereka harus takluk dengan skor akhir Kolombia 2-1 Argentina. Lisandro Martinez tampil selama 64 menit. Statistik, 1 last man tackle, 1 shot block, 0 dribble pass, 2/2 sukses dribbles, 4 duels won. Garnacho hanya duduk manis di bangku cadangan dalam laga ini. Di laga lainnya Uruguay yang diperkuat Manuel Ugarte meraih hasil imbang atas Venezuela dengan skor akhir 0-0. Ugarte bermain full 90 menit, melihat statistik Ugarte dalam laga ini, 4 tackles, 8 duels won, 3 interceptions, 1 clearance, 3/3 sukses dribbles, 83% pas akurasi. Kabar selanjutnya. Manchester United saat ini sedang mencari fisioterapis baru, menyusul kepergian Richard Meron dan John Davin, yang telah menjalankan peran tersebut selama lebih dari 20 tahun. Chris Wheeler, Daily Mail. Kabar selanjutnya. Kans Anthony untuk hijrah ke Turki sangat kecil setelah sejumlah pemain sayap Manchester United hengkang musim panas ini. Chris Wheeler, Daily Mail. Kabar selanjutnya.
Erik ten Hag dan Manchester United tidak dapat menyetujui persyaratan kontrak baru pada musim panas. Erik ten Hag menolak beberapa hal yang disarankan Ineos via United Report X. Kabar selanjutnya, para petinggi Manchester United akan mengadakan pembicaraan dengan Adrien Rabiot karena Erik ten Hag ingin memperkuat lini tengahnya menjelang musim yang akan terbukti panjang dan penuh tuntutan. Jeremy Cross, Daily Star. Manchester United dan Newcastle sama-sama mengincar Adrien Rabiot dengan status bebas transfer. Nathan Ridley, Mirror. Manchester United saat ini menganggap kepindahan Adrien Rabiot terlalu mahal. Pembicaraan masih berlangsung. Pete O'Rourke, FI. Manchester United hanya akan merekrut Adrien Rabiot dengan kontrak jangka pendek yang terjangkau via United Report. Kabar selanjutnya, pencari bakat Manchester United hadir di pertandingan Spanyol U21 melawan Skotlandia akhir pekan ini untuk menyaksikan dari dekat permainan Juan Luis Sanchez dari Sevilla via Diario AS X. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 11 September tahun 1999, Massimo Taibi menjalani laga debut berseragam Manchester United menghadapi Liverpool di mana United berhasil menyudahi lagi dengan skor akhir 3-2. Karir Taibi di teater impian terbilang cukup singkat, total ia hanya mengoleksi 4 penampilan resmi. Titik rendah penampilannya muncul saat menghadapi Southampton di mana sepakan mendatar Letesier saat itu mampu lolos dari pelukannya dan masuk ke gawang United. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.